Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 9 April 2023, merupakan Hari Raya Paskah. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 20, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus telah terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Paskah kebangkitan Tuhan merupakan jantung kehidupan orang Kristiani. Iman kita berakar secara mendalam dan menemukan maknanya dalam kebangkitan Yesus. Seperti kata Rasul Paulus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sama halnya salib tanpa kebangkitan adalah tragedi, kesedihan, dan kesia-siaan. Kebangkitan Yesus telah membuat para murid yang sebelumnya ketakutan dan merasa kalah, telah berubah dan bersemangat untuk mewartakan kabar gembira kebangkitan ini. Kebangkitan Yesus menularkan kebangkitan, semangat hidup para murid. Murid yang dikasihi Yesus percaya akan kebangkitan Yesus, meskipun Maria Magdalena dan Simon Petrus masih belum memahami sepenuhnya. Kesedihan dua orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus telah menutup batin mereka akan janji kebangkitan Yesus. Namun kehadiran Yesus yang bangkit di tengah mereka lantas membangkitkan kembali semangat mereka. Dari sini lantas kita menyadari merayakan kebangkitan Kristus pertama-tama adalah membangkitkan kembali semangat hidup kita sebagai muridnya. Kebiasaan lama yang telah mendukung hidup keimanan kita harus ditinggalkan
supaya kita mampu bangkit kembali dalam kehidupan yang baru. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Sadarkanlah kami untuk selalu bangkit dan bersemangat kembali jika kami sedang terpuruk dalam hidup. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam